yang paling berkesan dari haji itu hari pertama aku masuk filter lift. Pertanyaan pertama, Ram, lu ngerokok nggak? Dan gue jawab, iya gue ngerokok. Sejak saat itu kita selalu ngerokok bareng. Zaman sekarang programmer banyak yang nggak ngerokok, jadinya kita sedikit 2-3 orang yang rokok di sana. Selamat jalan kawan, bahagia di sana. Salam santun semua, saya Azli. Saya ingin menyampaikan ucapan takziah saya buat keluarga Pak Hadi, terutama Ibu Linda dan Jessica di atas ujian. Semoga Ibu Linda dan Jessica tabah dengan ujian ini. Buat Pak Hadi, semoga tenang di sana. Memori yang paling dekat di hati saya tentang Pak Hadi ini adalah tentang kopi dan gula. Saya selalu ditemani Pak Hadi. Pak Hadi ni teman ngopi di kantor. Jadi saya suka minum kopi yang sangat manis. Selalunya bila satu cawan kopi, saya akan tambah 3 atau 4 sudu gula. Pak Hadi selalu bilang, kopi itu nikmatnya tanpa gula. Jadi perlahan-lahan saya ikutan Pak Hadi minum kopi tanpa gula. Jadi sampai sekarang, walaupun saya dah pulang ke Malaysia, saya masih minum kopi tanpa gula. Jadi setiap kali saya minum kopi, saya akan teringatkan Pak Hadi punya nasihat. Terima kasih Pak Hadi kerana pernah menjadi teman aku yang baik dan sangat peduli semasa aku di Jakarta. Semoga kamu tenang di sana. Terima kasih. Halo. So cerita soal Hadi ya. Banyak sih sebenarnya kalau mau cerita tentang kenangan sama Hadi. Cuma ya yang paling berkesan memang ketika dia bantuin saya waktu wedding. Itu sangat berkesan karena dia benar-benar bela temen banget. Dia subuh-subuh datang ke hotel ya, hanya untuk ambil momen ketika kita mulai rias. Istri saya mulai rias, dia mau ambil momen itu. Dan itu benar-benar saya appreciate banget. Karena jarang lah ya orang yang mau bela teman sampai seperti Hadi ya. Dan itu dia sampai malam loh, sampai acara tuh selesai sekitar jam 9. Jadi dia dari jam 4 subuh kurang lebih sampai jam 9 malam bener-bener ngikutin acara dari awal sampai akhir. Luar biasa. So kalau cerita lucu ya, sebenarnya Hadi itu orang serius sih, orangnya serius. Jadi jarang ya kita bercanda-canda sampai ngakak banget gitu. Tapi ada satu momen sebenarnya lebih keseru sih dibanding lucu. Jadi kita lagi itu bareng Azli, Jesma, Prima, Wang Yong main ke Kebun Raya Bogor. Di sana ceritanya kita mau cari kuburan Belanda. Nah, cuma letaknya memang dia ada di tengah kebun raya ya. Agak di tengah gitu, arealnya di tengah kebun raya, dan arealnya itu memang ditumbuhi banyak pohonan. Ya area seperti hutan lah. So jadi kita ceritanya mau cari kuburan itu. Seperti ya kita tahu bersama lah, Hadi kan sedikit menyukai hal-hal yang seperti itu ya. Hal-hal yang berbau-bau mistis gitu. Ya jadi dengan excitednya kita sama-sama mau cari kuburan itu, dan kita mulai masuk ke area yang seperti hutan. Di tengah jalan mulai gerimis, tapi kita ceritanya nggak mudah menyerah ya. Kita bukannya cari tempat berteduh, tapi malah lanjut masuk lebih dalam lagi. Ternyata hujan besar. Di tengah-tengah itu hujan besar, kuburannya belum ketemu, hujannya udah keburu besar. Akhirnya
mau nggak mau kita lari-larian lah, keluar sampai hujan-hujanan, keluar area itu cari tempat berteduh. Ya seru lah, pada saat itu memang seru. Akhirnya badan kita basah kuyup semua, dan Hadi itu bawa kamera ya sama asli ya. Ya dia sambil lari sambil ngelindungin kameranya supaya nggak basah gitu. Ya kita lari-lari sambil ketawa-ketawa sih, dan itu momen yang seru lah sama Hadi. Itu ada fotonya kok, kalau nggak salah Kori ada share satu foto yang kitanya basah kuyup semua. Itulah habis dari kejadian yang kita hujan-hujanan dari tengah kebun raya itu. So saya rasa itu aja. Kalau diceritain semuanya panjang bisa sampai sore, karena durasinya cuma semenit. Ini juga mungkin udah lebih dari semenit. Oke. Thanks for everything, Hadi. You are my best friend, my brother. Buat Take. Selamat jalan teman. Selamat istirahat. Bye. Hai, gue sampai saat ini masih gak percaya kalau Wadi udah gak ada bersama kita lagi. 5 tahun yang lalu, mungkin Padi salah satu orang yang pertama gue kenal di Senelek. Itu pun dia cuma nanya, lu ngerokok gak? Dari saat itu kita mulai dekat, bercerita banyak hal, dari politik yang sampai bertengkar secara opini aja. Kebanyakan kita tidak sepaham kalau masalah politik, tapi di balik itu Adi orang yang sangat care terhadap gua, khususnya kalau ada apa-apa, umpamanya ada gempa, ada apa, dia pasti nanya. Dan satu hal yang paling dia peduli, gue disuruh cepat-cepat nikah. Tapi hari ini Wadi udah gak bersama kita lagi. Gue yakin Tuhan pasti lebih sayang sama Wadi, sehingga Wadi dipanggil lebih cepat. Terima kasih Wadi untuk pelajarannya, untuk sharingnya. Gue gak akan pernah lupa itu semua. Selamat jalan teman kerja yang terbaik buat Bapak. Gue yakin Tuhan pasti sih sayang sama Wadi. Pertama kenal Pak Hadi dari tahun 2015 kayaknya pas pindah Mandiri. Itu Pak Hadi awal-awal kenal, terus cerita tentang Wati ya. Awal-awal pikir siapa Wati? Ternyata Wati itu penghuni terakhir di 31. Untung selama ini gak pernah yang namanya pulang terakhir di 31, kalau nggak bisa deg-degan. Terus Pak Hadi juga ngerti banget tentang hardware, software, bisa tanya ke dia juga. Dan dia tuh orangnya mau ngejelasin dan mau kasih tahu dan mau membantu. Pak Hadi juga pernah beliin pisang madu, enak loh, belinya di Mantos, ditraktir lagi. Yang paling inget kalau lagi kerja, Pak Hadi suka panggil, Jo, sini deh Jo, sini, pikir apaan? Yaudah samperin dong, secara kita duduk hadap-hadapan kan. Kenapa Pak? Oh ternyata ditunjukin tentang JJ lagi ini nih, JJ lagi ini. Yang terakhir tunjukin JJ lagi kerjain yang kayak programming gitu, yang bisa jalan atau apa gitu di web, cuman lupa nama webnya. Terus dia suka kasih tahu JJ mainan ini, dia bilang nanti lu Jo, anak lu pasti minta. Secara anak kita kan cewek ya, pasti minta. Bener, sekarang minta yang LOL itu. Terus Pak Hadi juga
yang inget tuh suka kalau misalkan anak sakit dia suka ngobrol tuh, dia suka kasih tahu gini aja Jo, gitu aja Jo, ke dokter ini kalau nggak pakai apa. Terus kalau bikin kaldu dia suka jelasin pakai apa aja, terus bikinnya gimana, bener-bener detail dan lengkap. Terus Pak Hadi yang saya tahu juga suka ngomongin politik, cuman berhubung saya kurang ngerti jadi kita nggak pernah debat ya Pak ya. Ya Pak Hadi orangnya baik, meskipun dia agak diem, nggak bawel-bawel banget, cuman dia demen banget cerita tentang anaknya. Dia ketawa banget, sayang banget sama JJ. Sekian dari saya tentang Pak Hadi. Halo, sedikit cerita tentang Ko Hadi ya. Kenal Ko Hadi itu udah lama banget, dari tahun 2008. Jadi memorinya sebenarnya banyak, kenangan cerita itu banyak banget tentang Ko Hadi gitu. Cuma salah satu yang berkesan itu Ko Hadi itu orangnya suka beli jajanan kasih ke kita gitu. Dia orangnya nggak terlalu suka nyemil sebenarnya gitu, tapi dia kadang-kadang suka beli jajanan, dibawa pulang ke kantor, dibagi-bagiin ke teman-teman gitu loh. Nggak perhitungan lah gitu orangnya. Terus kadang kan kita suka kalau ada teman-teman yang ulang tahun, resign, pensiun, lahiran atau istrinya lahiran gitu kan, kita biasanya suka kumpulin uang buat beli kado. Dia tuh yang datang ke saya gitu selalu nanyain, kok kapan nih mau kasih kado ke si A, kapan nih mau ngumpulin uang buat si A gitu kan. Nah kan biasanya saya hitungin tuh, oh misalkan satu orangnya 100.000, saya bilangin kok nanti 100.000 ya per orang. Kok Hadi tuh nggak pernah kasih 100.000, dia selalu kasihnya lebih gitu. Kalau saya bilang kok lebih gitu kan, harusnya 100.000 aja, dia selalu bilangnya begini, nggak, pokoknya gue kasih lu segini, nanti lu atur aja kekurangannya, lu hitung lagi, lu bagi aja ke teman-teman gitu. Pokoknya dari gue maunya kasih segini gitu loh. Dan he never took credit from that. Mungkin banyak teman-teman lain juga nggak tahu gitu kalau dia sering kalau kolekan kasihnya malah lebih gitu, baik banget gitu, nggak pernah hitung-hitungan. Ya pokoknya begitulah Ko Hadi, orang yang kita kenal gitu. Dia sering kasih kita wejangan gitu. Semoga kebaikan-kebaikan dia akan selalu jadi kenangan yang kita selalu ingat. Halo semua, nama saya Yenti dari tim Debit. Saya kenal Pak Hadi itu semenjak saya kerja di Silver Lake, tempatkan di Mandiri. Orangnya cukup unik menurut saya, suka debat sama saya, terutama soal politik. Kalau kita bicarakan soal Ahok, Jokowi, ya pro and kontra lah. Terus yang pasti Hadi itu salah satu gerombolan kami ke EC kalau makan siang atau ke Grand Laki. Terus orangnya cepet tanggap ya. Pak Hadi itu orangnya baik. Terus Pak Hadi itu kalau kita ada masalah sama laptop atau sama HP, tinggal kontak beliau. Pak, ini gimana ya Pak, HP saya kok begini ya. Nah dia cepet banget tuh, coba gue lihat deh gitu. Terus orangnya yang pasti sangat sayang sama anaknya, bangga banget sama anaknya JJ. Kalau kita pergi makan bareng sama temen-temen ke EC makan siang, kadang dia suka kasih lihat, nih lo, nih lihat nih si JJ bikin ini nih gitu. Waktu itu kalau nggak salah dia kasih lihat hasil karya JJ yang manga apa sih itu, yang karikatur gitulah, yang gambar-gambar kartun Jepang. Hasilnya bagus banget, top. Terus Pak Hadi itu sangat-sangat ya terkadang orangnya
keras, tapi sebenarnya orangnya sih baik sih, baik banget malahan. Salah satu fotografer buat tim Silver Lake. Kalau misalnya kita adain acara, entah itu gathering atau apapun lah, misalnya ada farewell gitu, teman-teman yang resign, pasti dia foto-fotoin deh. Salah satunya waktu itu foto ID saya itu difotoin sama Pak Hadi. Terus juga saya itu salah satu korban yang ikut-ikutan beli HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Ya jadinya pokoknya asik banget kalau kita ngomong soal laptop, gadget, kayak gitu. Pak Hadi tuh bener-bener yang wah banget deh. HP-nya dia sama saya meskipun sama nih tipenya, tapi dia punya itu bisa kinerja itu sampai maksimal. Kalau saya mah apa adanya. Dan itu Pak Hadi tuh orangnya top. Tapi ya kini beliau sudah tenang di surga. Saya berharap Pak Hadi ya bisa berbahagia bersama Yesus di surga. Dan buat keluarganya, buat istrinya Linda dan JJ anaknya, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi ini semua. Tuhan memberkati. Saya sungguh merasa kehilangan Hadi karena sebagai tetangga di kantor dia duduk persis di samping saya. Kita sering berselisih pendapat mengenai politik, tapi yang satu hal yang saya perhatikan dari dia itu sering memberi perhatian kepada rekan-rekannya. Kalau kita makan yang agak sedikit jorok, makan tempat yang tidak seharusnya gitu, dia selalu komentar, kamu harus perhatikan kesehatan kamu. Kalau saya juga bawa makanan dari rumah dengan kontainer plastik, dia juga komplain, katanya itu nggak bagus untuk kesehatan kamu. Jadi dia merupakan kawan yang memang sangat memperhatikan rekan-rekannya. Saya percaya dia kini sekarang udah berada di tempat yang baik di surga karena karma-karma baik yang telah dilakukannya. Mungkin saya cuma bisa sampaikan selamat jalan teman saya Hadi. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Wah, salam semuanya ya. Hari ini saya diminta sharing tentang Ko Hadi. Sebenarnya Ko Hadi ini ceritanya banyak loh. Kalau saya boleh cerita ya, walaupun saya sebenarnya baru kenal Ko Hadi ini nggak lama ya. Saya di Mandiri baru ketemu Ko Hadi. Cerita-cerita ternyata Ko Hadi ini satu kampung dengan saya, maksudnya kampung ketika kecil. Kami sama-sama sekolah di Lama Holot, kita tinggal di Bojong Indah, kita cerita banjir yang sama, dan kita tahu tentang Bojong Indah. Jadi itu awal mula saya ketemu Ko Hadi loh. Ya, di samping itu memang kita punya kebiasaan yang sama, kita suka sama-sama ngobrol di halte. Kalau enggak di Mantos, kayak ya sharing kopi gitulah, begitulah maksud saya. Nah, kalau mau cerita Ko Hadi ini banyak. Ko Hadi ini unik dan kita tahu ya, saya secara pribadi juga memahami karakter Ko Hadi yang keras orangnya, tetapi di dalam kekerasannya itu mempunyai makna bahwa dia itu menyayangi umat manusia. Ya, luar biasa ya. Dia menyayangi umat manusia, dia peduli terhadap orang lain, tapi cara dia menyampaikan mungkin keras. Jadi kadang-kadang nggak enak hati. Tapi maknanya enak. Maknanya benar maksud saya maknanya itu benar. Cuma cara menyampaikan kadang-kadang perlu tarik urat. Nah, satu cerita Ko Hadi ya, yang saya nggak lupa adalah dia cerita tentang sekolahnya dulu, STM Serada. Dia cerita bagaimana STM Serada itu sebenarnya tidak memiliki dana yang besar. Masih disokong oleh gereja
gereja Katolik. Kenapa? Karena namanya STM perlu peralatan teknik yang cukup mahal, seperti misalnya mobil, perlu mesin mobil yang dibongkar dan dipreteli dan dipelajari oleh murid-murid supaya mereka tahu, makin paham dan makin tahu. Jadi perlu sebuah instrumen seperti mesin. Nah, kalau misalnya jurusan elektro, ya dia dengan peralatan elektro yang dia perlu bongkar, dia pasang, dia rangkai, dia rakit dan sebagainya. Jurusan listrik, jurusan apa lagi? Mesin itu baru mesin otomotif, belum mesin produksi, mesin pabrik. Kemudian bangunan. Nah, itu baru replika dari teknik-teknik atau barang-barang mesinnya, belum peralatan-peralatannya seperti tools-toolsnya lah ya, untuk analisa, untuk melakukan pembongkaran dan sebagainya. Jadi cukup besar, dan saya mengamini dan meyakini, oh iya memang benar, Hadi memang betul. Nah, dan dia memiliki hati bagaimana dia bisa membangun sekolah ini. Nah, hal yang unik yang dia lakukan adalah apa? Dia melakukan sharing knowledge. Knowledge apa? Knowledge pengetahuan dia tentang program Visual Basic lah, Java lah. Dan dia coba mengajari ke guru-guru. Dan termasuk dia cerita tentang ada seorang satpam di sekolah itu yang memang senang untuk oprek-oprek komputer lah, elektronika lah, dan dia ajak ikut serta, dan luar biasa antusias mereka untuk belajar. Dan saya temukan ternyata di YouTube ada loh Hadi ini, memang dia pencetus untuk alumninya, terada. Luar biasa Hadi. Jadi kalau cerita Hadi sebenarnya banyak sih. Dari sesi kita istirahat yang setengah jam di halte itu rasanya nggak cukup sih dengan cerita yang segitu banyak dalam setengah jam. Sebenarnya banyak sekali cerita tentang Hadi. Biasalah kebiasaan kita pagi-pagi kita minum kopi, kita berlomba-lomba untuk panas-panasin termos itu. Jadi siapa yang datang duluan, kita akan lomba-lomba untuk panasin termos. Dan dia pasti akan membuat lebih supaya orang-orang lain bisa menikmati juga air panas itu. Luar biasa ya Hadi, salut. Saya secara pribadi berdoa dan berharap juga untuk keluarga, untuk apa yang sudah Hadi torehkan, tuliskan, telah di scratch lah yang kita kenal hari ini. Mudah-mudahan amal kebaikan itu tetap terus berjalan. Ya, Hadi, terima kasih ya Hadi. Saya nggak bisa komentar banyak dan rasanya saya bukan orang yang tepat untuk komentar, tapi inilah yang bisa saya komentari, hal-hal yang terbaik selama saya bisa kenal sama Hadi. Thank you Hadi. Salut. Thank you Hadi. Thank you semuanya. Thank you.